Bisa. Tau gak? Tadi aku ngeliat Fitri sama cowok. Pacaran gak sih? Tapi kan dia kontak-kontak cowok. Emang atau aku terkenal HIV? Emangnya mereka ngelakuin hubungan seksual? Ya kan siapa tahu. Aku jadi takut deh deket-deket sama dia, takut tertular. Siapa bilang kalau deket-deket bisa tertular HIV/AIDS? Lah, HIV/AIDS kan emang penyakit yang menular. Tahu dari mana kamu? Banyak orang yang bilang gitu, jadinya aku was-was deket sama dia. Tidak, kalian tahu manusia-manusia kurang edukasi. Emang nggak menular? Menular, tapi HIV itu tidak menular secara langsung. Terus gimana? Nah, sebelum ngebahas penularan HIV/AIDS, aku bakal ngejelasin sedikit tentang HIV/AIDS. Jadi, HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat turunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Penularan HIV bisa melalui seks bebas, jarum suntik yang digunakan bersamaan, transfusi darah, dan dari ibu ke bayi. Nah, selain itu, penderita HIV juga mudah terserang penyakit lain seperti 1. Infeksi TBC atau tuberkulosis, 2. Tipes, 3. Infeksi herpes, 4. Radang kulit, 5. Radang serabut otak, 6. Kanker, 7. Gagal ginjal, dan penyakit lainnya. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalkan kita salaman dekat sama dia nggak akan nular? Aduh, aku jadi gak enak nih nuduh Fitri. Emang pencegahannya gimana caranya? Pencegahannya itu dikenal dengan ABCDE. Hah? ABCDE? Iya. Apa itu ABCDE? A untuk abstinentia, yaitu puasa, tidak melakukan hubungan seks dengan orang pengidap HIV. Tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. Karena jika kita melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan pasangan kita, belum tentu kita akan menikahi orang itu. Jika pada akhirnya mereka tidak bersama lagi, maka itulah yang dapat menyebabkan penularan virus HIV pada pasangan yang akan dinikahi. Selanjutnya ada B, yaitu be faithful, yaitu saling setia, tidak bergonta-ganti pasangan. Setia pada pasangan atau tidak bergonta-ganti pasangan berhubungan seks juga menjadi kunci pencegahan HIV. Jika kita bergonta-ganti pasangan, terlebih lagi pada pasangan yang melakukan hubungan seks, maka penyebaran virus itu akan menyebar melalui orang satu ke orang lainnya. Selanjutnya C, kondom counseling. Selalu menggunakan kondom jika berhubungan seks beresiko. Penggunaan kondom ini dinilai sangat efektif mencegah penularan HIV. Jika kita melakukan hubungan seks dengan menggunakan kondom, maka kita dapat meminimalisir kontak fisik dengan pasangan kita, yang merupakan cara paling mudah dalam penyebaran HIV. Tapi lebih baik jika tidak dilakukan ya. Selanjutnya D, don't inject. Tidak menggunakan nafza, terutama nafza melalui jarum suntik secara bersamaan. Menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, bisa mencegah seorang terinfeksi HIV. Jika kita menggunakan jarum suntik berulang kali ataupun bergiliran dengan orang lain, maka itu bisa menyebabkan kontak fisik secara tidak langsung melalui jarum suntik. Dan yang terakhir ada E, yaitu education. Pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu pencegahan penularan HIV di masyarakat. Pentingnya edukasi mengenai HIV sangatlah penting. Orang-orang harus paham apa itu HIV, cara penyebarannya, serta dampaknya bagi tubuh dan orang lain. Jika masyarakat lebih paham tentang hal ini, kemungkinan besar orang-orang bisa lebih waspada dengan penyebaran HIV ini. Oh, jadi gitu ABCDE. Aku baru tahu nih, makasih dah tahu. Iya, sama-sama. Makanya lain kali kalau menuduh orang itu jangan tahu itu yang benarnya kayak gimana. Oh iya deh, maaf. Aku pulang dulu Amerika. Ya, Dadah.
Nah, gimana? Sekarang udah ngerti kan kalau HIV/AIDS itu tidak menular secara langsung, karena pada dasarnya HIV/AIDS memang penyakit yang menular, tapi tetap digarisbawahi ya, bukan menular secara langsung. Nah, segitu dulu dari aku dan dadah.